Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, Budaya terima kasih ya bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi teman sejawat untuk penyusunan PTK siklus 2. Nah, hari ini kita akan belajar IPA tema 4 pembelajaran 1 subtema 3 tentang energi listrik. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kita akan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Dan sebelum memulai pelajaran, kalian siapkan buku dan alat tulisnya terlebih dahulu. Dan kalian bisa absen di link Google yang Ibu bagikan di grup WA kelas. Mungkin ada yang tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini dikarenakan jaringan dan HP tidak mendukung untuk mengikuti kegiatan belajar online. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Ibu share dulu materinya. Ya, hari ini kita akan belajar energi listrik tema 4 pembelajaran 3 subtema 1. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah kalian mengamati video pembelajaran, kalian bisa menjelaskan, mengidentifikasi, menyalurkan energi listrik dari model rangkaian listrik dengan tepat. Yang kedua, setelah kalian mengamati video pembelajaran di YouTube, kalian mampu menjelaskan tentang tata cara menyalurkan energi listrik dengan tepat. Nah, terus sumber-sumber energi listrik tadi yang sempat Ibu jelaskan tadi, sumbernya ada apa aja, Nak? Ada 4, generator. Generator itu biasanya melalui tenaga air, baterai, aki, dan dinamo. Terus ada tenaga listrik alternatif adalah tenaga surya menggunakan bantuan apa, anak-anak? Matahari. Terus contoh pembangkit tenaga listrik, macam-macam pembangkit tenaga listrik. Ada pembangkit listrik tenaga angin, ya, tenaga uap, apalagi tenaga surya, terus tenaga air. Itu umumnya yang ada di Indonesia. Nah, sekarang di sini Bu Guru akan menjelaskan tentang skema penyaluran energi listrik sampai ke rumah warga. Di situ di gambar itu dan ada pembangkit, ada transmisi, ada distribusi, dan ada media yang tadi malam Ibu kirim ke WA. Ada di situ penjelasannya, ada videonya, dan LKPD soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Nah, perhatikan baik-baik skema penyaluran energi listrik. Yang pertama, energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air siap untuk disalurkan ke pabrik, gedung perkantoran, sekolah, dan rumah penduduk. Yang kedua, energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang teralat listrik yang terpasang di menara saluran udara tinggi
Sutet. Hal ini dikarenakan energi listrik yang dihasilkan oleh PLTA memiliki tegangan yang cukup tinggi. Yang ketiga, energi listrik kemudian masuk dalam transformator atau trafo, merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Pada tahap ini, energi listrik dinaikkan tegangannya. Energi listrik disalurkan ke dalam pabrik-pabrik. Pabrik biasanya menggunakan atau membutuhkan listrik cukup besar untuk keperluan produksi. Yang kelima, energi listrik kemudian masuk kembali dalam transformator. Transformator ini berfungsi untuk menurunkan tegangan. Tujuannya agar tidak terjadi kelebihan energi listrik saat akan disalurkan ke gedung perkantoran dan rumah-rumah. Yang keenam, energi listrik dari transformator penurun tegangan diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Itu penjelasan dari skema penyaluran energi listrik sebelum sampai ke rumah warga atau sebelum kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Contohnya untuk kegiatan sehari-hari, contohnya apa saja nak yang menggunakan energi listrik? Ngecas HP, Ya, mengecas HP. Terus menggunakan kipas angin, menggunakan AC, menyalakan televisi, terus kulkas dan banyak lainnya. Pasti kegiatan sehari-hari tidak luput menggunakan energi listrik. Ya. Terus di sini cara menghemat energi listrik, ada beberapa cara menghemat energi listrik. Contohnya yang pertama, cabut atau kabel peralatan dari saklar saat tidak digunakan. Dalam misalnya televisi, kalau tidak digunakan dimatikan. Terus matikan lampu pada siang hari, menggunakan AC seperlunya, mematikan alat elektronik saat tidur, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu akan menunjuk kalian siapa yang bisa mengasih contoh cara menghemat energi minimal 3. Coba Uul, apa Ul? Menghemat energi Ul, menghemat energi listrik Ul. air seperlunya, Terus? energi listrik saat tidak digunakan, Iya, terus? AC seperlunya. Iya. Terus tadi macam-macam pembangkit listrik, siapa yang bisa? Macam-macam pembangkit listrik selain tenaga listrik, pembangkit listrik tenaga air apa saja? Antung, bisa Antung? LPU, PL, Iya. Ya. Ada pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga diesel, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi itu macam-macam pembangkit listrik. Tadi kalau sumber energi listrik, tolong Salwa, pembangkit sumber energi listrik Salwa, apa saja Salwa sumber energi listrik? Ayo Salwa. Air, apa lagi? Matahari, sumber energi alternatif, terus aki, terus apa lagi Ul? Baterai, ya. Lah itu, ya. Nah, jadi sudah ada tugas ya yang Ibu bagikan LKPD dan soal evaluasi, dan ada lagi ini soal evaluasi yang ada di sini yang Ibu bagikan melalui media kemarin. Yang pertama, bagaimana cara menyalurkan energi listrik dari pembangkit listrik, jelaskan dalam bentuk skema sederhana. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Yang kedua, penyebab terganggunya proses penyaluran energi listrik, dan ketiga, apa upaya yang dapat dilakukan agar aktivitas produksi di pabrik dan perkantoran tetap berjalan walaupun aliran listrik mengalami gangguan. Yang keempat, mengapa penggunaan energi listrik harus hemat? Jelaskan menurut pendapatmu. Yang kelima, bagaimana jika energi listrik hingga saat ini belum ditemukan, dan tuliskan pendapatmu. Ya.
Jadi macam-macam tadi sudah Ibu jelaskan tentang skema penyaluran energi listrik, tentang sumber energi listrik, tentang pembangkit listrik yang ada di Indonesia, dan cara menghemat energi listrik. Sudah kalian pahami apa belum? Ada yang perlu ditanyakan? Ya, apa Arjun? Ya, kalau listrik itu kalau langsung disalurkan ke rumah warga atau ke rumah kita atau ke tempat-tempat pabrik bisa terjadi konsleting karena tegangannya terlalu tinggi. Makanya melalui proses yang tadi ada transformator atau trafo itu fungsinya untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Jadi perlu diproses terlebih dahulu ya, tidak langsung disalurkan ke rumah warga, menghindari terjadinya konsleting. Biasanya kan sering terjadi kebakaran itu karena kan tegangan listrik tidak stabil ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini tentang tentang energi listrik, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian ya, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalian bisa menghemat energi listrik dengan cara tidak menyalakan AC seharian semalaman, mematikan lampu pada siang hari ya. Dan sumber energi itu apa saja. Nah, terus pembangkit listrik di Indonesia itu apa saja ya. Nah, terima kasih ya telah mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih juga buat Budaya ya. Ya, sebelum kita menutup pelajaran, kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tetap semangat belajar dari rumah dan tugas yang dikasih Bu Guru harap dikerjakan ya, dikumpul nanti jam 2 melalui WA pribadi Bu Guru. Nah, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.